Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai analisis aplikasi web SIPA atau Sistem Pelaporan Akademik Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Daniel Dero Saputra, Zaki Akila, Habib Hibatul Mikaid, Feriansyah, saya sendiri, Emil Ham Ramadana, dan yang terakhir ada Ruby Nasrun. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, baik. Kita masuk ke latar belakangnya. Jadi, pengelolaan administrasi akademik di Fakultas Teknik Universitas Islam Riau ini memanfaatkan sistem pelaporan akademik atau SIPA dengan layanan pelaporan kerja praktek atau PKP dan pelaporan tugas akhir PTA. Di mana dua layanan ini merupakan layanan paling kompleks yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Teknik karena menangani tahapan penting pra kelulusan mahasiswa mulai dari pengajuan tempat, bimbingan hingga sidang. Jadi kedua layanan ini dituntut untuk memiliki antarmuka yang efisien dan mudah digunakan. Jadi untuk tujuan penelitian yang kami lakukan ini, di mana kami untuk mengoptimalkan performa dari sistem tersebut. Jadi penelitian ini kami dasarkan pada analisis interaksi manusia dan komputer pada layanan PKP dan PTA menggunakan metode persona, skenario, HTA, high fidelity, hingga UAT atau user acceptance testing. Tujuannya untuk memahami karakteristik pengguna, memetakan alur sistem rencana mendalam, serta merancang rekomendasi antarmuka baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem SIPAware. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruby Nasrun. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang anomali yang terjadi kepada saudara kita, yaitu Muhammad Abdillah, yang tentang anomali itu yang berada di layanan PKP. Di sini dia sangat kebingungan karena harus mendaftar ulang di subsistem padahal sudah login di SSO. Data profil mahasiswa di portal pusat belum terintegrasi sehingga harus mengisi ulang saat memasuki sistem baru. Dashboardnya setelah login hanya menampilkan ilustrasi tanpa panduan langkah selanjutnya. Dan tombol tutup pop-up itu tidak konsisten. Satu modal pakai icon minus dan satunya lagi pakai icon silang. Dan tombol beralih sistemnya tidak kembali ke halaman 6 pilihan, melainkan ke landing page SIPA KP. Oke, lanjut. Oke, di sini tidak di menu KP-nya saja. Teman kita yang bernama Rizky Ardiansyah itu mengalami kesusahan juga di layanan PTA. Di sini anomali yang terjadi itu harus login 2 kali di SSO terlebih dahulu, lalu login lagi di SIPA KP secara terpisah. Habis itu tabel pengajuan SK-nya memiliki 9 kolom yang sekaligus yang harus di-scroll di horizontal. Yang selanjutnya itu ada status validasi per berkas yang tidak langsung terlihat di dashboard, harus ke halaman pengajuan dulu. Habis itu tombol input data pengajuan terkunci tanpa menjelaskan visual yang jelas, hanya ada tulisan kecil. Itu sangat membingungkan. Dan untuk selanjutnya yang itu terakhir, tombol beralihan sistem tidak akan kembali ke halaman 6 pilihan, melainkan ke landing page SIPA KP, seperti masalah di pengajuan lainnya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, itu Farhan Zaki Akila. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk skenario kerja praktek atau SIPA KP. Ini ngebahas skenario penggunaan layanan kerja praktek atau SIPA KP. Personanya adalah Muhammad Abdillah, mahasiswa Teknik Informatika semester 6. Konteksnya dia mau daftar KP semester ini. Jadi malam hari dia buka laptop dan cari portal SIPA KP FTUware. Tujuannya simple. Dia mau nyelesain pendaftaran dan pengajuan KP dengan mudah, tanpa bingung sama alur sistemnya. Nah, di kondisi awal atau is ini yang dialami Abdillah. Dia login lewat SSO, terus pilih PKP. Tapi dia malah disuruh daftar ulang lagi. Belum lagi form registrasinya
panjang dan nggak ada indikator dia udah sampai step mana. Pas akhirnya masuk dashboard, dia nggak nemu panduan apa-apa. Jadi bisa bayangkan dia bakal bingung sendirian. Nah, ini solusinya. Di skenario 2B, Abdillah cukup daftar sekali lewat portal SIPA FTUIR, isi profil sekali pakai multi-step form. Begitu dia pilih sistem BKP, data profilnya otomatis kesinkron. Jadi dia langsung masuk dashboard tanpa login atau daftar ulang. Dashboardnya juga udah nampilin panduan langkah yang jelas. Jadi prosesnya jauh lebih mudah dan efisien. Jadi kalau dirangkum ada 3 hambatan utama. Login 2 kali di 2 sistem berbeda, form registrasi yang kepanjangan tanpa step indikator, dan dashboard kosong tanpa panduan. Resolusinya kita integrasikan penuh lewat SSO, sehingga redundansi login dan registrasi ulang itu berhasil dipangkas. Mahasiswa jadi bisa nyelesain proses onboarding dengan cepat dan terarah. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini tugas akhir atau SIPA skripsi. Sekarang masuk ke skenario kedua, penggunaan layanan tugas akhir atau SIPA skripsi. Personanya Rizky Ardiansyah, mahasiswa TI semester 8. Konteksnya dia lagi di rumah siang hari ngurus administrasi kelayakan berkas pengajuan pembimbing skripsinya. Tujuannya dia mau ngajuin seluruh berkas skripsi dan mantau status validasinya dalam satu alur yang jelas. Di kondisi awal, Rizky login lewat SSO. Tapi begitu masuk ke SIPA skripsi, dia disuruh login lagi. Setelah masuk, dia ngajuin SK pembimbing dengan isi data dan upload berkas. Masalahnya, status validasinya susah dipantau karena tabelnya kelebaran. Harus di-scroll horizontal. Belum lagi kalau berkasnya ditolak. Nggak ada notifikasi. Tombol pengajuan juga kadang nggak aktif, tapi nggak ada penjelasan kenapa. Di skenario 2B, Rizky cukup login sekali lewat SSO dan langsung bisa akses SIPA skripsi. Status pengajuannya ditampilin jelas pakai indikator warna, plus ada notifikasi otomatis kalau ada perubahan. Tombol pengajuan juga sekarang punya penjelasan kalau lagi belum aktif. Jadi dia nggak bingung lagi, prosesnya lebih mudah dipahami dan dipantau. Di sini hambatannya ada 4. Login 2 kali antara SSO dan SIPA skripsi. Tabel 9 kolom yang harus di-scroll horizontal, status validasi yang nggak kelihatan tanpa scroll jauh, dan tombol yang terkunci tanpa penjelasan visual. Resolusinya, tampilan tabel yang masif itu kita gantiin jadi layout kartu vertikal. Dilengkapi indikator warna tegas dan tooltip penjelasan sistem. Ini secara langsung memangkas hambatan psikologis pengguna. Lanjut ke slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait pada hierarchical text analysis atau HTA, itu mendaftar dan mengajukan KP kondisi saat ini as is. Ya, pada ini ada tugas atau subtugas, deskripsi, dan plan. Pada bagian level 0, melakukan pendaftaran dan pengajuan KP. Deskripsinya, tugas utama, goalnya mahasiswa berhasil menyelesaikan proses pelaporan KP dari awal hingga selesai. Kemudian masuk ke tugas selanjutnya, daftar akun di SSO. Deskripsinya itu buka halaman SSO, klik daftar, isi nama lengkap, email, password, konfirmasi password, klik daftar. Plan 1. Kemudian selanjutnya pada buka halaman SSO, deskripsinya itu ketika ketik URL portal SSO FTUIR di browser. Lanjut ke selanjutnya yaitu klik tombol daftar, klik link belum punya akun, atau daftar di halaman login SSO. Dan selanjutnya isi form pendaftaran SSO, input nama lengkap, email student @student.uir.ac.id, kemudian password dan konfirmasi password. Lanjut kita klik tombol daftar, submit form, sistem membuat akun SSO. Setelahnya login ke SSO, input email dan password, klik masuk, pilih akses mahasiswa. Lanjut lagi kita melakukan pemilihan dan masuk SIPA KP. Dari halaman 6 pilihan klik PKP landing page SIPA KP, klik login, akun, input ulang email dan password, masuk dashboard. Plan 2, lakukan
Kemudian melakukan pilih icon PKP pada halaman dashboard SSO. Lanjut ke plan selanjutnya, klik login akun di landing page. Tombol login akun pada halaman SIPA KP. Dan next. Selanjutnya teks analisis HTA mendaftar dan mengajukan KP kondisi ini as is yang pada bagian level 2, 3 login ulang di SIPA KP, deskripsinya input email dan password, kembali klik masuk. Selanjutnya masuk ke dashboard SIPA KP, sistem menampilkan dashboard dengan menu sidebar. Pada level 3, daftar akun di SIPA KP kedua kalinya, sistem menampilkan dashboard dengan menu sidebar. Poin ketiga, lanjut ke poin 3.1, klik register mahasiswa, klik tombol register mahasiswa di landing page SIPA KP. Selanjutnya, isi form data diri lengkap, input NPM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, email student, email pribadi, WhatsApp, KTP, agama, alamat lengkap. Lanjut ke plan selanjutnya, klik tombol register, submit form, sistem menyimpan data mahasiswa di SIPA KP. Kemudian, akses menu pengajuan SKKP, klik menu pengajuan di sidebar, pilih submenu SK pembimbing KP di klik input data pengajuan. Kemudian plan keempat itu klik menu pengajuan di sidebar, klik icon pengajuan untuk expand submenu. Lanjut ke pilih submenu SK pembimbing KP, klik SK pembimbing KP dan daftar submenu muncul. Kemudian pada 4.3 klik input data pengajuan, klik tombol input data pengajuan di halaman tabel. Kita lanjut ke next slide selanjutnya. Ini pada plan 5 itu tugas atau subtugasnya isi dan submit form pengajuan SKKP. Deskripsinya itu isi data pembimbing lapangan, isi waktu KP, upload berkas, klik simpan. Kemudian isi data pembimbing lapangan, input nama, nomor HP, dan email pembimbing lapangan. Kemudian isi waktu KP, pilih tanggal mulai dan tanggal selesai KP. Selanjutnya, upload bukti penerimaan KP, klik choose, pilih file PDF, pastikan format sudah benar. Dan terakhir itu klik simpan, submit pengajuan sistem, penyimpanan, dan mengirim ke koordinator untuk divalidasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses mengajukan SK pembimbing skripsi kondisi saat ini atau as is. Di sini ada tugas subtugas. Subtugasnya itu mengajukan SK pembimbing skripsi di SIPA atau skripsi. Deskripsinya itu tugas utama, goal mahasiswa berhasil menyelesaikan proses pengajuan SK pembimbing dari awal hingga selesai. Plannya lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tugas yang pertama itu login ke akun SSO utama. Buka halaman SSO, masukkan email student dan password lama. Klik masuk, pilih hak akses mahasiswa. Lalu selanjutnya buka halaman SSO, ketik URL portal SSO FTUIR di browser. Lalu yang selanjutnya input kredensial login SSO. Masukkan email student dan password yang sudah dimiliki sejak masa KP. Lalu eksekusi login SSO. Klik tombol masuk sistem memverifikasi kredensial akun utama. Lalu pilih dan masuk SIPA skripsi. Dari halaman 6, pilihan klik PTA langsung landing page SIPA deskripsi, klik login akun, input ulang email dan password kembali atau double login. Ini plannya dilakukan 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Langkah selanjutnya itu pilih PTA dari menu sistem, klik icon PTA pada halaman dashboard SSO utama. Langkah selanjutnya itu klik login akun di landing page, klik tombol login akun pada halaman depan SIPA skripsi. Selanjutnya login ulang di SIPA skripsi, mengisi kembali email student dan password secara terpisah karena sesi sistem belum terintegrasi. Selanjutnya masuk ke dashboard SIPA skripsi. Sistem menampilkan dashboard dengan menu sidebar setelah verifikasi login kedua. Baik, halaman selanjutnya. Di sini ada daftar akun SIPA atau skripsi. Klik register mahasiswa, isi form lengkap, data diri, klik register. Plannya itu lakukan 31, 32, 33. Langkah 31 itu klik register mahasiswa, klik tombol register mahasiswa di landing page SIPA skripsi. Lalu selanjutnya isi form data diri lengkap, input nama, nama jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, email student, email pribadi, WhatsApp,
KTP, agama, alamat lengkap. Lalu selanjutnya klik tombol register. Submit form in system menyimpan data mahasiswa untuk basis data spesifik SIPA skripsi. Lalu ada akses menu pengajuan skripsi. Klik pengajuan di sidebar pilih SK. Pembimbing skripsi halaman tabel pengajuan terbuka. Plan 4-nya lakukan 41, 42, 43. Lalu langkah 41-nya klik menu pengajuan di sidebar. Klik ikon pengajuan untuk expand submenu. Pilih submenu SK pembimbing skripsi. Klik menu SK pembimbing skripsi di daftar submenu yang muncul. Klik data pengajuan, klik tombol input data pengajuan di halaman tabel utama. Isi form pengajuan berkas. Input judul skripsi, upload 4 berkas, persyaratan klik prasyarat, klik simpan. Plan 5-nya lakukan 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ini langkah yang 51 itu ada isi data pembimbing lapangan, itu ada input judul skripsi, ketik daftar judul penelitian skripsi pada field teks yang tersedia. Baik, selanjutnya ini ada subtugasnya itu upload bukti pembayarannya. Klik just pilih file PDF bukti pembayaran SPP aktif. Selanjutnya itu ada upload transkrip nilai. Klik choose file, pilih file PDF transkrip nilai akumulatif. Lalu ada upload KRS. Klik choose pilih file PDF KRS semester berjalan. Lalu ada langkah selanjutnya itu upload proposal skripsi. Klik choose file, pilih file PDF proposal skripsi yang akan diajukan. Lalu klik simpan, submit form pengajuan, sistem menyimpan data dan mengirim berkas ke staf TU untuk divalidasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini kita masuk ke UAT atau uji kelayakan dari sistem SIPA, di mana di sini kami memberikan 10 pertanyaan kepada 32 responden, yaitu mahasiswa Fakultas Teknik UIR. Jadi, next. Nah, jadi di sini terdapat bobot nilai skala Likert dari 1 sampai 5 yang dimana dia mengubah nilai data kualitatif menjadi data kuantitatif yang dapat kita olah menjadi data statistik. Di sini terdapat kategori interpretasinya di mana indeks dari 0% hingga 20% itu sangat tidak layak, dan 21% sampai 40% tidak layak, 41% sampai 60% itu cukup layak, 61% sampai 80% itu layak, dan 81% hingga 100% itu sangat layak. Di mana kami di sini menggunakan rumus standarnya itu total skor diperoleh dibagi dengan skor maksimalnya yaitu jumlah responden dikali dengan maksimal dari skala Likert-nya yaitu 5. Jadi nilainya skor maksimalnya itu 160 dan kita kalikan dengan 100%. Oke, next. Nah, di sini terdapat akumulasi skor dan presentasi hasil dari olah datanya, di mana untuk pertanyaan nomor 5 itu memperoleh kepuasan tertinggi dari respondennya, yang membuktikan bahwa secara fundamental keberadaan sistem SIPA ini dinilai sangatlah bermanfaat dan dibutuhkan oleh mahasiswa dalam memproses berkas pelaporan kelulusan serta administrasi akademik. Namun pada pertanyaan 6 yang mengukur estetika dan kenyamanan tampilan antarmuka visual mendapatkan nilai terendah yaitu 61,87%, di mana nilai ini memang berada pada batas bawah kategori layak yang mengonfirmasi keluhan pengguna terkait visualisasi tabel data riwayat pengajuan yang terlampau kaku dan memiliki susunan hingga 9 kolom yang memaksa mahasiswa untuk melakukan scrolling secara horizontal. Oke, baik. Selanjutnya untuk desainnya akan dijelaskan oleh Daniel. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada bagian desain, yang mana di sini ada 2 tipe desain, yaitu desain lama dan juga setelah redesign. Berdasarkan dari HTA dan juga pain point daripada SIPA yang sudah dijelaskan oleh masing-masing rekan saya, di sini tergambar bahwasanya di old design itu di sini kita bisa lihat ada tampilan untuk login dan juga daftar. Nah, problematikanya di sini ketika mendaftar
mendaftar account di sini bakalan berbeda nantinya ketika kita mau mendaftar KP, yang mana di sini menyalahi aturan daripada si sistem SSO atau single sign on itu sendiri. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Lalu di sini untuk tampilan registernya, nah di sini seperti yang saya sampaikan, bahwasannya ketika login tadi itu seharusnya data juga terinput ketika register account. Sementara di sini si mahasiswa perlu register lagi datanya ketika dia sudah daftar accountnya. Nah di sini yang bisa dibilang cukup membingungkan untuk sisi mahasiswanya, di mana ketika dia sudah daftar account kok daftar lagi gitu data mahasiswanya, yang mana seharusnya kalau memang menerapkan sistem single sign on seharusnya semua data itu terintegrasi ketika pendaftaran akun. Dan di sini untuk tampilan home ataupun beranda, di sini kita bisa lihat bahwasanya si desain SSO itu masih nampil di sini, dan ini bisa dibilang sebagai distraksi ya. Jadi user tuh bisa bingung ini sebenarnya udah masuk halaman home atau beranda atau masih di halaman login tadi, karena desain si SSO ini masih sama dengan desain si SSO ketika mau masuk ataupun mau daftar account tadi di desain yang ini tadi. Gitu. Nah, di sini untuk landing dashboard-nya untuk PKP maupun PTA tadinya. Nah, di sini untuk overlay-nya. Mungkin untuk lebih jelasnya di sini kita bakalan masuk langsung ke demo daripada si aplikasinya. Di sini langsung saja pada bagian Figma. Di sini langsung saja kita demokan untuk si prototype daripada redesign si Pak Wir. Nah, di sini untuk landing page, login, dan juga daftar. Di sini kita mulai dari start daftar akun ya. Di sini kita buat nama lengkap, email student, dan juga password kita masukkan. Nah, di sini ketika sudah terdaftar, kita lanjut. Nah, di sini kita masukkan data pribadi mulai dari jenis kelamin, agama, tempat, tanggal lahir, alamat lengkap, dan juga nomor KTP ataupun nomor induk NIK gitu. Nah, di sini pilih prodi segala macam, pilih angkatan. Di sini kita daftar. Nah, di sini untuk data akademik sendiri itu sebenarnya bisa pakai yang namanya parsing. Apa itu logic parsing? Di sini saya contohkan untuk parsing itu sendiri. Sebentar saya demokan daripada si model parsing, logic parsing itu sendiri. Karena kan kenapa bisa menggunakan parsing? Karena di sini base-nya itu daripada si NPM, yang mana NPM mahasiswa itu terdiri dari beberapa kode terdiri dari beberapa kode spesial, seperti angka 23 itu mewakilkan, dua angka pertama itu mewakilkan angkatan daripada si mahasiswa, lalu tiga angka di tengah itu sebagai kode daripada prodi yang ditaja sama si mahasiswa, lalu 3 angka terakhir itu baru mewakilkan angka spesifik ataupun angka khusus daripada si mahasiswa. Sebentar saya cari dulu untuk contoh demonya. MK demo. Ini langsung kita open with live server. Oh ya.
Mungkin sembari nunggu loading, kita masuk ke landing page yang lain. Di sini kan ada PKP, kita bisa tekan si PKP-nya, lalu masuk ke si dashboard. Setelah itu, di sini ada dashboard untuk SK pembimbing segala macam, kita bisa keluar. Nah, kalau untuk di ini tadi, di yang lama, itu kan kalau kita keluar, itu bakalan masuk ke halaman login. Semana seharusnya yang ideal itu ketika kita keluar pilih menunya itu balik ke home gitu, dan ini untuk skripsi segala macam. Nah, di sini untuk contoh demo daripada parsing yang saya maksud. Di sini kan ada NPM. Nah, di sini NPM ketika kita masukkan NPM-nya misalnya angkatan 22, let's say 22 35 10 876 S769. Nah, di sini dia bakalan ngeparsing, logic parsing otomatis ngedetect daripada si mahasiswa berdasarkan parsing daripada angka-angka si NPM itu. Contohnya di sini langsung kedetek bahwasanya si mahasiswa itu dari angkatan 22 dengan jenjang pendidikan itu sarjana S1 dan juga program studi teknik informatika. Nah, di sini coba kita ganti untuk jadi 311 misalnya. Nah, di sini program studi sipil. Nah, gitu. Kita coba lagi misalnya 19 34 10576. Nah, di sini program studi teknik perencanaan wilayah kota dan segala macam angkatan 2019 ya bla 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 bla. Nah, itu disebut dengan logic parsing, yang mana si angka NPM yang kompleks ini itu dibedah, diparsing menjadi beberapa bagian yang menjelaskan maksud daripada angka itu sendiri. Dan ya, saya rasa cukup demikian penjelasan ataupun demo daripada saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kami dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.